Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan mengisahkan kisah Amr bin Al-As, bagian 1. Amr bin Al-As masuk Islam setelah ia melakukan perenungan dan pemikiran yang cukup panjang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang diri Amr, para manusia telah masuk Islam dan Amr bin Al-As telah beriman. Ya Allah, Engkau dulu pernah memerintahkan kami, namun kami bermaksiat. Engkau dulu pernah melarang kami, namun kami masih saja tak berhenti melakukannya. Tidak ada daya upaya selain berharap ampunan-Mu, wahai Zat yang paling penyayang. Dengan doa yang serat dengan kerendahan hati dan harapan ini, Amr bin Al-As menutup usia yang menjelang kematian. Kisah hidup Amr bin Al-As serat dengan cerita berharga. Dalam masa hidupnya, ia telah berhasil mempersembahkan untuk Islam 2 daerah besar dan makmur. Keduanya adalah Palestina dan Mesir. Ia berhasil meninggalkan sebuah riwayat berharga dan senantiasa dibaca oleh manusia sepanjang masa. Kisah ini dimulai kira-kira setengah abad sebelum hijrah saat Amr dilahirkan dan berakhir 43 tahun setelah hijriah saat ia menutup usia. Ayahnya bernama Al-As bin Wa'il yang menjadi salah seorang pemimpin dan tokoh Arab terpandang pada masa jahiliyah. Ayahnya juga merupakan sosok yang memiliki kedudukan tinggi pada bangsa Quraisy, sedangkan ibunya memiliki nasib yang berbeda. Ibunya adalah seorang budak tawanan saja. Oleh karenanya, orang-orang yang merasa iri terhadap Amr bin Al selalu mengungkit kisah ibunya saat Amr sudah menjabat posisi tertentu atau saat ia sedang menaiki tangga mimbar untuk memberikan khutbah. Bahkan ada seseorang yang membujuk seorang lain untuk berdiri saat Amr bin Al hendak naik ke atas mimbar lalu menanyakan Amr tentang kisah ibunya. Orang yang menyuruh tadi menjanjikan sejumlah uang kepada orang yang berani melakukan hal ini. Orang yang disuruh itu bertanya, "Siapakah ibu dari pemimpin kita ini?" Amr langsung berusaha menekan emosinya dan menggunakan akal sehatnya. Ia menjawab, "Dia adalah Nabiqah binti Abdullah. Ia pernah bertawan pada masa jahiliyah. Kemudian ia dijual sebagai budak di pasar Uqad. Kemudian ia dibeli oleh Abdullah bin Ja'ad, yang kemudian diberikan kepada As bin Wa'il, yaitu ayah Amr, sehingga membawa karunia seorang anak bagi As. Jika orang yang hatinya meracuni sifat dengki menjanjikan sejumlah uang kepadamu, maka ambillah. Saat kaum muslimin yang menderita berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri dari siksaan bangsa Quraisy dan tinggal di sana. Pada saat itu, bangsa Quraisy bertekad untuk memulangkan mereka ke Mekah lagi, kemudian menyiksa mereka dengan berbagai siksaan. Bangsa Quraisy menunjuk Amr bin As untuk melakukan tugas ini, sebab ia memiliki hubungan lama yang baik dengan An-Najas.
Nah, bangsa Quraisy juga membeli Am dengan hadiah yang disenangi oleh An-Najas dan para pembuka agama di sana. Begitu Am bin As bertemu dengan An-Najas, Am bin Al-As memberikan penghormatan kepadanya dan ia berkata, "Ada sebuah kelompok dari kaum kami yang telah berpaling dari agama orang tua dan kakek moyang kami. Mereka kini telah membuat agama baru untuk mereka. Bangsa Quraisy memutuskan untuk bertemu denganmu untuk mendapatkan izin darimu agar mereka dapat dikembalikan kepada kaumnya dan kembali kepada agama mereka." Maka An-Najas segera mengambil beberapa orang dari sahabat Nabi yang berhijrah. An-Najas bertanya kepada mereka tentang agama yang mereka anut, Tuhan yang mereka imani, dan tentang Nabi mereka yang membawa ajaran agama ini. An-Najas mendengarkan dari penurutan para sahabat tadi yang membuat hatinya menjadi yakin dan tenang. Akidah mereka telah membuat An-Najas menjadi suka dengan ajaran agama mereka dan beriman kepadanya. Maka An-Najas menolak dengan keras permintaan Am bin As. Kemudian An-Najas mengembalikan semua hadiah yang diberikan oleh Am bin As. Saat Am bin As hendak berangkat menuju Mekkah, An-Najas berkata kepadanya, "Bagaimana bisa engkau menjauh dari urusan Muhammad?" "Ya Am, padahal aku tahu bahwa engkau adalah orang yang berpikiran cerdas dan berwawasan luas. Demi Allah, dia adalah seorang utusan Allah kepada kalian, khususnya dan kepada manusia secara umum." Am lalu bertanya, "Apakah kau sungguh mengatakan hal demikian, wahai paduka raja?" An-Najas menjawab, "Demi Allah, taatilah titahku, ya Am, dan berimanlah kepada Muhammad dan kepada kebenaran yang ia bawa untuk kalian." Am bin As meninggalkan Habasyah. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Namun ia tidak mengerti apa yang ia lakukan. Kalimat yang telah diucapkan An-Najas meninggalkan bekas mendalam dan berhasil menguncangkan hatinya. Ucapan An-Najas tentang Muhammad membuat dirinya ingin segera menemui Muhammad. Akan tetapi, ia tidak memiliki kesempatan hingga pada tahun ke-8 Hijriah. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melampangkan dada untuk menerima agama yang baru, maka pada saat itulah Am berangkat menyusuri jalan yang menuju ke Madinah Munawwarah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislaman dirinya di hadapan beliau. Saat ia sedang di tengah perjalanan, ia berjumpa dengan Khalid bin Al-Walid dan Utsman bin Talha. Keduanya pun memiliki tujuan yang sama. Akhirnya ketiga orang itu pun berangkat bersama-sama. Begitu mereka menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha segera bertabiat, melakukan sumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan tangannya kepada Am. Lalu Am memegang tangan beliau. Hanya sekian dulu ya teman-teman. Kisah Am bin Al-As bagian 1. Tunggu di bagian-bagian lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.